Selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah online seksi pelayanan remaja pemuda Majelis Jemaat GKI Betania. Mari kita bersama-sama beribadah dengan panduan Roh Kudus. Kami mengharapkan saudara-saudara teman-teman juga bisa mengikuti ibadah ini dengan hikmat, bukan hanya menonton dan menyaksikan saja, tapi marilah kita bersama-sama beribadah menaikkan puji dan syukur kepada Allah Bapa. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mematikan semua notifikasi yang ada pada gadget kita dan menjauhkan diri dari segala gangguan selama ibadah kita berlangsung. Firman Allah dalam kitab Injil Matius berkata untuk kita, tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, karena itu berdoalah demikian. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. You
Shalom, kita bertemu kembali pada hari yang ketiga setelah kematian Yesus, Paskah. Kita bertemu kembali dalam renungan kasih kita pada saat ini, yang didasari dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, yang berbicara di sana tentang kebangkitan Yesus. Dan sobat muda bisa membacakan sendiri masing-masing di dalam Alkitabnya, yaitu di sana dalam perikopnya adalah kebangkitan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua tahu Paskah itu adalah kebangkitan. Kebangkitan siapa? Kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Ada 3 hal yang harus kita imani dalam kebangkitan ini. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus merupakan tanda kemenangannya. Kemenangan atas apa? Maut dan ketakutan. Melalui kebangkitannya kita memperoleh kemenangan dalam setiap persoalan kita dan tantangan yang kita hadapi. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh anak muda dan remaja. Semua pasti tahu dan merasakan itu. Tetapi kembali lagi bahwa yang pertama, kebangkitan Yesus merupakan tanda kemenangannya. Dan kalau kita percaya kepadanya, kita akan beroleh kekuatan untuk bisa menang dalam setiap pergumulan kita. Yang kedua, batu besar yang menghalangi pintu kubur melambangkan dosa akibat perbuatan kita. Jika kita datang dan meminta ampun kepada Kristus, Roh Kudus akan menolong kita untuk menggulingkan batu penghalang itu, sehingga kita dapat bertemu dengan Yesus. Apa batu penghalang yang ada dalam kehidupan kita? Silahkan dan boleh untuk merenungkannya secara pribadi. Apa yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan? Apa yang menghalangi kita untuk datang bersekutu dengan Tuhan? Tapi Dia mampu untuk menggulingkan semuanya itu kalau ada kehendak dan keinginan dari kita. Oleh sebab itu sobat muda yang dikasihi dalam Tuhan, mari kalau kita mau batu itu boleh tergulingkan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia akan mampu untuk menggulingkannya bagi kita. Dan yang ketiga adalah Kristus yang di sorga sedang menanti kita semua. Allah melihat hati kita dan apa yang kita kerjakan. Jadi dalam masa raya Paskah tahun 2020 ini, dalam situasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan ini menjadi catatan sejarah bagi kita. Mari, itu tidak membuat kita berkecil hati, tetapi itu membuat kita tetap bersemangat untuk maju, berkarya, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ada satu prinsipnya, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Apa yang tidak bisa kamu lakukan, biarkan Tuhan yang akan melakukan bagimu, asal kamu percaya. Mujizat Allah akan terjadi. Mari hadapi tahun ini dengan iman kepada Kristus. Tetap berdoa, beriman dan percaya. Kebangkitannya tidak akan sia-sia bagi kita. Semangat sobat muda, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam Yesus Kristus. Engkau telah menang. Kemenangan ini menjadi sukacita yang luar biasa untuk kami. Kemenangan atas maut, kematian, ketakutan, kecemasan itu sirna karena Engkau menang dan bangkit. Terpujilah Tuhan Yesus. Biarlah ketika kami bersama-sama merayakan kemenangan itu dalam Paskah tahun ini, itu menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk melangkah. Itu menjadi sumber kekuatan kami untuk melihat kebaikan Allah dinyatakan untuk kami. Itu boleh menjadi sumber semangat bagi kami untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Itu menjadi semangat bagi kami untuk tetap percaya Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Bila renungan yang boleh disampaikan ini memberkati dan boleh menjadi berkat bagi semua orang, terutama pemuda dan remaja. Sehingga di dalam masa muda dan remaja, mereka dipakai untuk alat kemuliaan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berseru dan bersyukur di dalam nama-Mu, Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin.